Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di vlogku ya. Di kali ini aku mau ngevlog Borobudur, putaran Borobudur dan putaran tawaf, wayang dan Al-Quran ketiga jenglot ya. Borobudur itu dibuat pada abad ke-7 bersamaan dengan hidupnya Nabi Muhammad. Borobudur dibuat kurang lebih selama 100 tahun. Pada waktu pertama Borobudur itu dibuat, di atasnya itu teman-teman ya, di atasnya puncak Borobudur itu ada tower yang beratnya 50 kg dan tingginya 7 meter. Tetapi setelah Borobudur ditemukan kembali, towernya itu sudah hilang lulu lantak, jadi satu dengan tanah. Jadi Borobudur itu merupakan teknologi, kebudayaan, dan filosofi. Itu adalah putaran manusia. Jadi berkah dari langit kita serap melalui sinyal Borobudur untuk menyerap berkah, rahmat dari Allah, dari langit ke bumi. Besok-besok kita kembalikan kepada Allah melalui dengan naik haji, putaran tawaf. Sebab haji adalah puncak kepasrahan kita kepada Allah yang diibaratkan dengan madu. Innalillahi itu putaran Borobudur searah dengan jarum jam. Wa inna ilahi rojiun itu putaran tawaf, berbalikan dengan arah jarum jam. Ayatnya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan atau jodoh-jodoh ya. Ada yang searah jarum jam, putaran jarum jam, ada yang putaran berlawanan jarum jam. Tapi yang dikehendaki Allah adalah putaran tawaf untuk menyerahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu sekilas tentang Borobudur ya teman-teman ya. Tapi nanti suatu saat mbah kapan itu akan ditemukan candi yang lebih besar dari Borobudur, yang buat Nabi atas petunjuk Allah dan satu garis dengan aras Allah. Yang sekarang masih ketutup tanah, masih ketutup daun-daun. Itu adanya di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Nanti kalau candi itu ditemukan, seluruh dunia akan datang ke kabupaten itu. Yang sekarang kabupaten ini masih sepi, kayak Sidoarjo ini loh, cilik. Tapi nanti kalau candi yang besar, lebih besar dari Borobudur itu ditemukan, seluruh dunia akan datang ke kabupaten itu. Satu-satunya nabi yang menggunakan nama Su adalah Nabi Sulaiman. Satu-satunya nabi yang direstui jadi raja dan diperbolehkan untuk mendirikan kerajaan adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah garis energi keturunan Nur Muhammad. Pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada piring terbang, untuk berhubungan dengan makhluk luar angkasa, dan bandara runway-nya yang sangat luas dan panjang sekali itu berada di Kediri sampai Gerobokan. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah guru besar kita di dalam kebudayaan dan kenegaraan. Kerajaan Astinapura pun itu letaknya di Kediri teman-teman. Kerajaan Astinapura itu pusatnya di Kediri. Terus perang Baratayuda, terjadinya perang Baratayuda itu di Magelang, tepatnya di Desa Kedo. Kawah Condrodimuko pada waktu Gatotkaca ditempa itu adanya di Gunung Tidar.
Dulu dari Samudra Hindia yang kita sebut India sekarang ini itu jadi satu daratan sampai ke Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, itu membentuk pulau besar yang namanya Atlantis. Pusat pemerintahannya atau pusat kerajaannya itu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, yaitu di Kediri. Ada satu provinsi di barat, letaknya di barat, itu namanya India. Jadi raja yang di Kediri ini, raja kita yang di Kediri, Raja Hastinapura ini menyuruh satu orang penulis yang berada di provinsi barat di India untuk menghasilkan Ramayana dan Mahabharata. Apa yang ditulis? Seluruh kejadian yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi seluruh kejadiannya itu di Pulau Jawa sini yang namanya Ramayana dan Mahabharata. Cuman orang India yang disuruh nulis notulennya, teman-teman. Jadi Puntadewa itu mbahmu dewe, Arjuna itu mbahmu dewe. Nabi Adam itu mempunyai 146 anak. Cuman semuanya kembar. Yang tidak kembar cuman 2 orang, Habil dan Qabil. Makanya di Al-Quran yang diceritakan kan cuman Habil dan Qabil, karena 2 itu yang tidak kembar. Salah satu dari anaknya Nabi Adam yang tidak kembar itu menurunkan raja-raja Nusantara, Pandu, Pendowo, Parikesit. Jadi wayang itu lahir dari nenek moyang kita sendiri. Kekuasaan dan kejayaannya berakhir itu karena ada banjir Nuh Krakato meletus yang menenggelamkan hampir 2/3 bumi dan mencairkan kutub selatan. Teman-teman, sekarang tak lanjutin lagi ya. Wayang tidak akan pernah mati ya teman-teman, dan dalang akan tetap terus berlangsung, karena yang menjaring dalang-dalang adalah Syekh Subakir sendiri. Siapakah Syekh Subakir itu? Syekh Subakir adalah orang yang numbali tanah Jawa, orang yang mendapat garis energi keturunan Nur Muhammad. Apa sih yang dimaksud dengan numbali tanah Jawa itu teman-teman ya? Dulu waktu Islam mau masuk ke tanah Jawa itu sangat sulit sekali, karena jin itu sudah menempati tanah Jawa duluan dan membuat kerajaan yang sangat besar di tanah Jawa ini. Satu-satunya jalan agar Islam bisa masuk ke tanah Jawa adalah dengan mengislamkan jin. Dan orang yang bisa mengislamkan jin pada waktu itu adalah Syekh Subakir. Jadi Syekh Subakir ini mengislamkan jin Kikolo Sekti, penunggu Gunung Tidar. Umpamanya kayak jala ya. Jala itu kan anak poe ya, atas sendiri. Itu yang megang itu Syekh Subakir. Terus ada yang tengah seperti kayak pegangan, itu yang megang Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan jaringnya yang jaring gini nih itu adalah Sunan Kalijogo. Itu. Lah Sunan Kalijogo ini juga keturunan garis keturunan energi Nur Muhammad. Sunan Kalijogo ini mengislamkan jin Macan Gogo yang ada di Grobogan. Jadi mbah-mbah kita ini ya, sebelum Islam datang atau Al-Quran sampai menyentuh mbah-mbah kita ini sudah mengerti hakikat kehidupan, sudah bisa mencapai langit kelima. Kalau langit kelima itu kan namanya hamba Allah atau Abdullah ya. Contohnya tak kasih gini, Mamayu Hayuning Bawono itu kan rahmatan lil alamin.
Gusti Allah ora sareh ya, di ayat kursi. Terus wasiun goniun itu wisang geni, terus gareng atau goiron. Terus Petro itu jauhi larangannya. Kalau Bagong uripmu ojo sombong, kalau Semar itu buah kebaikan. Lah itu adalah filosofi Jawa ya teman-teman. Itu kan filosofi wayang, filosofi wayang. Padahal pada waktu itu Al-Quran belum sampai ke mbah-mbah kita, ke tanah Jawa, tapi mbah-mbah kita itu udah mengerti hakikat kehidupan. Orang yang mengerti wayang akan mendapatkan surga yang tertinggi ketimbang orang-orang yang tidak mengerti wayang, karena di surga nanti ada pagelaran wayang. Jadi teman-teman, firman Allah yang terakhir itu memang berupa tulisan literal, atau yang sekarang kita bilang itu ada mushaf Al-Quran. Jadi Allah menurunkan firman yang terakhir berupa tulisan manual. Mushaf Al-Quran itu diturunkan agar supaya sambung dengan kebudayaan manusia yang sudah ada. Jadi Al-Quran diturunkan tidak untuk menghancurkan kebudayaan yang sudah ada. Saya kasih contoh ya, yang gampang itu seperti kalau kamu puasa Senin Kemis ya. Lah puasa Senin Kemis itu kan berlangsung sampai sekarang ya teman-teman ya. Lah itu puasa Senin Kemis itu berasal dari ajaran Kapitayan. Kapitayan itu apa sih? Kapitayan itu adalah agama tertua di Jawa, itu namanya Kapitayan. Itu yang menurunkan sejarah puasa Senin Kemis ya teman-teman. Makanya Al-Quran ditulis secara manual, diturunkan supaya sambung dengan kebudayaan manusia, bukan untuk menghancurkan. Oh iya, puasa Senin ini Kemis gak apa-apa, lanjutkan saja. Contohnya gampangan itu loh, seperti itu ya teman-teman. Al-Quran yang sudah ada sejak awal, Al-Quran yang sejati, Al-Quran yang abadi, dan Al-Quran yang dasar itu ada di dalam dirimu dan ada di dalam alam semesta ini. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu berada di 3 tempat. 1 di alam semesta, 2 di dalam dirimu, dan yang ketiga berupa tulisan atau literal atau mushaf ya teman-teman. Jadi sejak kamu lahir, kamu sudah dibekali Al-Quran oleh Allah. Sekarang tak lanjutin jenglot ya teman-teman ya. Sekarang jenglot ya. Jenglot itu adalah Pangeran Samudro dari Jawa Barat Selatan yang melakukan matek aji sedemikian rupa sehingga dia tidak mati-mati. Asalkan mendapatkan asupan darah, dia akan tetap hidup berabad-abad sampai menjadi mengecil. Lah, jenglot ini dia mudal. Kalau kamu hari raya mudik di jalan tol itu loh, dia mudal nang kono jenglot itu. Gangguin sopir ya, gangguin sopir. Akhirnya sopirnya terganggu, akhirnya berwes, akhirnya diisep darahnya oleh jenglot tadi. Jenglot kalau orang barat bilangnya vampir. Jenglot ini beda ya teman-teman beda sama dengan Ratu Pantai Selatan. Kalau Ratu Pantai Selatan itu adalah mati mukso atau muksoa. Mati mukso atau moksoa itu orang mati tapi rogone di bawah sekalian, itu namanya mukso. Nah, itu ada mereka 5 bersaudara. Ratu Ibu Nawangsih, Ibu Nawangulan, Mbah Jumadil Kubro, terus Betoro Katon ini, terus satunya ini Kiai Sapu Jagat. Kalau tentang diri kita ya teman-teman ya, kalau kita ini kan urusannya di dunia ini kan cuman fisika dan biologi ya, persenyawaan dunia. Kalau kita lesu kita makan, kalau kita lari-lari kita mengge-mengge. Semuanya ini nanti akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah habitat rohania.
Kan sudah tak kasih tahu ya di vlogku mana yang sementara, yang mana yang abadi, yang rohaniah itu ya teman-teman. Orang yang meninggal dengan kualitas tertentu dan orang yang meninggal dengan kualitas tertentu dan memenuhi syarat tertentu akan bisa tetap mengakses dan berkomunikasi dengan orang yang hidup di dunia dengan fisika dan biologi dunia. Jadi teman-teman, kamu jangan konflik dengan Allah, kamu selalu harus terintegrasi dengan Allah. Ojo bingung karo urip ini ya teman-teman ya, karena Allah membuat kamu itu tidak sia-sia. Allah membuat kamu itu tanggung jawab, dan Allah mempunyai konsep dan manajemen tentang dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mbak, tulisannya loh. Nggak usah candi ini kata, oke. Snack selamat datang. Sono. Kayak kelemahan sih. Sumberwatu Heritage Prambanan, ini hotel di Prambanan ya teman-teman ya. Iya boleh, diisi boleh, soalnya mahal mbak. Ini dari atas kamar ya, lobi kamar ya. Ini kamar mandinya ya, bersih banget, bersih. Ini luxury hotel in Prambanan. Jadi kalau ke Prambanan kesini ya, Sumberwatu Heritage Resort. Thank you. Sekarang kita di kolam renangnya Sumber Heritage Prambanan. Ini kalau Prambanan itu loh kelihatan. Cuman oh iya betul itu iya. Itu coba kabeh. Ya. Oke, thank you. Masya Allah bagusnya. Di mana ini, Mamnu? Ini lagi sore hari di Sumber Heritage Prambanan. Ya Allah. Jangan lupa nanti nginep di sini ya teman-temanku. Iya teman. Ini suasana restorannya Sumber Heritage Prambanan ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau kesini nginepnya di sini. Oke banget ya. Ini tak kasih tahu lagi ya. Nih, nah ini restorannya. Ah itu rame banget. Ini suasana hotelnya. Ini tak unyur namanya kon tak dodono. Loh, ini suasana hotelnya, ini suasana restorannya ya. Oke, I love you. Aku sekarang lagi dinner, lagi makan malam di Sumber Heritage Prambanan. Wah, makan menunya apa ini menunya? Empal gentong. Wes, mantap. Empal gentong. Enak banget empal gentongnya ya Allah. Wah, suasananya luar biasa. Ini Prambanan di waktu malam. Di waktu malam.
Nah, ini dari atas teras kita ya, depan teras. Loh.